Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Sweet Home yang dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan teror dari agen besar yang ingin menggusur sebuah apartemen tua di tengah kota karena ingin dibangun proyek baru dan tentunya dengan harga sewa mahal. Sudah menjadi kebiasaan jika di kota tersebut sering terjadi penggusuran yang dimana kebanyakan 85% dilakukan secara damai dan 12% dipaksa dan 3% yaitu dengan pembunuhan secara sadis tanpa ketahuan pihak berwajib seperti yang akan kita bahas di film ini. Oke lah, daripada kalian penasaran dan kebanyakan basa-basi seperti orang lagi PDKT-an, langsung saja kita mulai alur ceritanya. T'as appelé au moins 50 fois et t'as jamais décroché. Écoute, j'en sais rien. Je suis crevée. Est-ce que j'ai le droit d'acheter du pain et du jambon au premier prix? Bertempat di kota Barcelona, seorang cewek bernama Ali datang ke sebuah apartemen tua di tengah kota. Entah siapa sebenarnya sosok Ali ini, tapi yang jelas sambil mengecek kondisi apartemen, Ali menemui kakek tua bernama Raymond, pemilik tempat itu, dan menyarankan kakek segera pergi secara baik-baik. Entièrement. Ils construisent 4 ou 5 appartements par étage. Et pourquoi les travaux de rénovation se sont arrêtés? Je vais faire un rapport favorable sur cet immeuble car la structure... Sesaat kemudian setelah memberi kartu nama, Ali pergi dengan membawa kunci apartemen tersebut. Surtout, veillez bien à fermer la porte d'entrée. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat dalam kondisi hujan deras, Ali sedang berada dalam mobil menunggu pacarnya yang bernama Simon lalu membawanya ke apartemen sambil menutup matanya. Emang dasar pasangan bucin, meskipun hujan badai sekalipun tetap saja masih bisa romantis. Meskipun saya sendiri bingung bagaimana bisa Ali mempersiapkan semuanya untuk Simon sang kekasihnya di hari ulang tahunnya yang seharusnya dia rayakan bersama keluarganya. Namun Simon rayakan bersama Ali di sebuah bangunan tua yang sebenarnya tujuan mereka hanya untuk enak-enak. Ça te va? C'est trop cool. Sesaat kemudian mereka yang sudah selesai enak-enak, Simon terlihat bengong memikirkan pekerjaannya yang tidak jelas alias nganggur. Hingga Ali yang merasa dikacangin bertanya apa yang sedang Simon pikirkan. C'est une journée très spéciale. On parle pas des choses... Rien du tout va bien. Je t'assure. Sambil merasa kesal kepada kekasihnya, Ali keluar dari kamar untuk mengecek apa yang membuat listrik tiba-tiba mati. Namun saat Ali ingin kembali, tiba-tiba terdengar suara. Bravo, bien joué. Je vais essayer de trouver une balayette. Emang dasar wanita tak bisa menahan sifat keponya, Ali pun dengan rasa ketakutan memberanikan diri melihat ke tangga bawah. Tidak disangka-sangka kenapa teleponnya harus berbunyi di saat yang tidak tepat. Hingga mereka yang merasa masih ada orang lain di tempat itu langsung memeriksanya. Beralih kepada Simon dengan polosnya keluar mencari Ali. Namun siapa sangka belum sempat bertemu Ali, Simon malah bertemu dengan para penjahat dan kejar-kejaran pun tak bisa dihindari lagi. Singkat waktu, Simon ditangkap dan dipaksa mereka untuk mengaku siapa Ali. Namun Simon yang tak mau kekasihnya disakiti oleh mereka bersikeras menipu mereka dengan mengatakan jika Ali tersebut adalah kucingnya. Hingga kemudian penjahat yang tak percaya dengan perkataan Ali memeriksa dompet Simon. Le voilà ton chat. Debout. Debout, je t'ai dit. Kembali ke Ali yang khawatir dengan Simon terlihat bingung dan pergi ke pintu belakang untuk mencari bantuan. Merasa tak ada hasil, Ali pun mencari sebuah kunci lalu membuka pintu lain di apartemen untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan para penjahat. Sedangkan Simon yang mempunyai kesempatan ditinggal keluar para penjahat mengambil HP di saku teman mereka yang pingsan untuk menghubungi bantuan. Namun tidak lama kemudian Simon ketahuan oleh salah satu dari mereka dan baku hantam pun tak bisa dihindari lagi. Di tengah baku hantam yang dimenangkan oleh Simon, tiba-tiba Ali datang lalu mengajak Simon berlari menuju lantai bawah. Setibanya di depan kamar, Ali yang lelet seperti keong untuk membuka pintu hampir saja tertangkap oleh penjahat tersebut. Je suis désolé, mais il y a un souci. Non, mais je viens de... Singkat waktu, Ali mengambil rute apartemen untuk mencari jalan keluar dan memanggil bantuan dengan naik lagi ke lantai atas dan meninggalkan kekasihnya yang terluka sendirian.
Hingga setibanya di atas, Ali yang tak punya cara lain akhirnya melemparkan mayat kakek tua sebagai pancingan untuk mengalihkan perhatian orang lain. Sedangkan Simon mengalihkan penjahat agar tidak mengetahui rencana Ali, membuat kerusuhan dengan berteriak gak jelas seperti orang gabut. Sangat menakutkan, pria misterius entah dari mana asalnya tiba-tiba masuk sambil membawa jasad kakek tua yang tadi dilemparkan oleh Ali. Setibanya di dalam, penjahat yang mengira itu adalah rekan dari bosnya lantas memanggilnya. Namun pria tersebut tidak menghiraukan teriakan si penjahat sambil mengunci pintu depan. Hingga kemudian pria itu berjalan menuju penjahat yang sedang terjepit di pintu, dan apakah yang terjadi? Je suis là-haut. Et vous pouvez venir m'aider, j'ai le bras. Aucune idée. Allez, viens, on monte. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh, arrête! Astagfirullahaladzim. Rupanya pria misterius ini adalah sosok malaikat pencabut nyawa, sehingga penjahat yang tadinya terlihat sangar seketika itu nyawa melayang seperti tidak ada artinya di hadapan pria tersebut. Ali yang sedang mengintip dari celah atas pintu seketika mual melihat kengerian yang berada di depan mata kelapanya. Siapa sangka mereka yang awalnya berniat untuk enak-enak malah endingnya harus menghadapi kengerian yang terjadi. Il a trouvé les clés du sous-sol. Être appuyé sur le bouton alarme et leur expliquer ce qui nous... Di tengah kepanikan karena ketahuan oleh pria misterius akibat alarm yang berbunyi, Simon terlihat pasrah dengan keadaan dan menyuruh Ali untuk segera pergi meninggalkannya sambil mengucapkan, "Aku lupi-lupi padamu." Arrête de hurler. Je hurle pas, Simon. Laisse-moi essayer. Je t'aime, Ali. Maintenant, va-t'en. Oh la main, Simon, ta main, ta main. Dengan rasa penyesalan, Ali terpaksa harus menerima kenyataan yang begitu pahit dengan kepergian Simon, orang yang berarti dalam hidupnya. Hingga Ali yang tak mau pengorbanan Simon sia-sia begitu saja, Ali mengambil kunci dan segera pergi menuju ruang bawah tanah dengan terpaksa meninggalkan jasad kekasihnya. Setibanya di lorong bawah tanah yang gelap, Ali menyalakan lampu dan mencari jalan keluar. Namun si pria yang tidak ingin Ali lolos begitu saja terus mencarinya. Hingga kemudian pria itu mengetahui keberadaan Ali dari bekas darah yang ada di gagang pintu. Dengan jarak mereka yang lumayan jauh, Ali yang menyadari pria itu terus mengikutinya. Ali berlari dan mengecoh pria itu dengan melempar lampu, sedangkan Ali sendiri sembunyi di lubang atas terowongan tersebut. Singkat cerita, Ali ditangkap dengan keadaan tinggal pakaian dalam di sebuah ruangan, di mana si pria itu sudah siap dengan peralatannya dan sudah siap untuk mengeksekusi. Namun Ali yang sudah bangun dari pingsannya dan menyadari jika hidupnya tak akan lama lagi, Ali berpura-pura tidur dan berusaha meraih sebuah benda seperti besi yang ada di sampingnya. Hingga pada saat si pria akan memulainya, tiba-tiba sungguh pukulan yang bagus. Namun apakah pria itu sudah modar hanya dalam sekali serangan? Tidak semudah itu. Ternyata pria itu hanya berpura-pura mati supaya Ali lengah. Namun akhirnya Ali yang tak mau menyerah dan mati sia-sia terus melawan. Hingga kemudian Ali menarik tas yang berisi senjata Wiro Sableng, dan inilah saatnya kapak beraksi. Apakah kali ini Ali berhasil? Tentu saja, bagaimana mungkin manusia bisa hidup tanpa kepala? Yang benar aja. Akhirnya film pun ya selesai. Apakah film kali ini membuat kalian mual-mual? Jika benar seperti itu, sama dong. Jangan lupa untuk kalian yang suka dengan channel ini, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.